di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Gimana, sehat ya penonton? Pesan Jalali di 52, moga-moga sehat ya. Moga Allah tetap memberikan anugerah keimanan, kesehatan, dan juga rasa cinta. Sehingga dengan rasa cinta, keimanan, dan kesehatan itu kita beragama dan menjalani kehidupan yang fana ini menuju dari al-hayatul faniyah, kehidupan yang sementara, menuju al-hayatul baqiyah, menuju kehidupan yang kekal abadi dan tidak pernah mati-mati lagi kita sebagai manusia. Dan kita membahas Anies Baswedan. Problem dari Anies Baswedan, dia sangat elitis, tidak merakyat dan sangat akademis. Ini berbeda dengan Soekarno, meskipun Soekarno itu penampilannya juga terkesan sebagai orang kaya, bajunya itu selalu terjaga rapi, flamboyan begitu penampilan, tapi dia berpihak pada rakyat dan bisa menyampaikan bahasa dengan bahasa rakyat, dan dia disukai oleh tukang bakso, tukang becak, dan rakyat, dan juga disukai oleh para gembel-gembel di jalan-jalan di Jakarta misalnya begitu ya. Artinya sangat merakyat ya. Sementara Anies Baswedan problemnya dia sangat disukai oleh kaum yang elit yang dengan pendidikan yang cukup, dan itu problem dalam demokrasi kita, maka dia akan kehilangan suara banyak dari kaum menengah ke bawah. Itulah problem dari siapa itu? Anies Baswedan, meskipun dia sangat kuat narasinya tentang keadilan sosial dan dia terapkan komitmen dia terhadap rakyat bawah, membela hak-hak bawah dan tidak memihak ke atas, tidak memihak kepada pengusaha, tapi membela rakyat yang lemah dan yang dilemahkan secara struktural. Itulah Anies kekuatannya. Tetapi ketika dinarasikan atau dikomunikasikan keluar, dia tetap dipersepsi oleh orang banyak bukan sebagai orang yang membela rakyat kecil, tapi orang yang sangat elitis, sangat susah dijangkau oleh rakyat kecil karena tingkat intelektualitasnya dan pendidikannya mungkin tinggi ya. Beda dengan Soekarno yang memang meskipun dia sangat menguasai pemikir-pemikir dunia, tetapi dalam komunikasi dia sangat merakyat, dan dia kemudian dicintai rakyatnya. Dan kemudian rakyat jatuh hati pada Soekarno yang memang pandai berkomunikasi dan membuyarkan kesan sebagai seorang yang bagian dari kaum terdidik. Padahal Soekarno adalah sekelompok atau lapisan elit yang
sangat sedikit dari jumlah penduduk saat itu. Misalnya saat kemerdekaan 70 juta orang, 70 juta jiwa, dengan sekolah yang mungkin hanya 3 SMK-nya itu. SMK-nya hanya 3, artinya sekolah AMS itu 1 di Betawi, 1 di Surabaya, dan 1 di Bandung. SMK-nya mungkin baru 3. Banyak orang yang hanya pendidikan sampai Ongkoluru, kelas 2 kita kan. Tapi Soekarno waktu tampil awal itu betul-betul sebagai orang terdidik, tapi dia bisa merebut hati rakyat yang memang kurang beruntung dari segi ekonomi, kurang beruntung dari segi pendidikan. Nah, problem Anies bagaimana kemudian mengubah image itu, ya. Jika dia akan terus menjadi leader yang bisa didukung oleh kebanyakan rakyat Indonesia yang kurang beruntung dari segi pendidikan, kurang beruntung dari segi ekonomi. Sebab kalau persepsinya masih elitis, ya, tentu dia akan kehilangan suara yang banyak, terutama di Jakarta, di Jawa Timur, atau di Jawa Tengah, ya, yang dikuasai oleh PDIP, dan Jawa Timur yang dikuasai oleh para santri dengan tokoh-tokohnya, para kiai-kiai dari kaum Nahdliyin, itu persoalannya Anies Baswedan, ya. Meskipun dia sangat kuat dari segi penerjemahan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua kelompok-kelompok di dalam masyarakat, sebagaimana dia telah buktikan keberpihakannya, komitmennya kepada semua kelompok dengan cara dia perlakukan secara setara untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi problem Anies adalah problem bagaimana hanya mengubah image, dan diperlukan satu usaha yang tidak mudah, ya, karena memang menyangkut lifestyle, gaya bicara atau pilihan-pilihan diksi yang memang mungkin harus diperkaya dengan bahasa yang lebih merakyat, yang mungkin bisa dipelajari oleh Anies Baswedan dan timnya, belajar dari bahasa pidato-pidato atau narasi-narasi atau diksi-diksi yang diungkapkan oleh Soekarno yang sangat merakyat. Mungkin kosakata dari Soekarno itu didesain, bukan didesain, di list dan kemudian diikuti. Bahasa-bahasa yang menyentuh dalam komunikasinya terhadap rakyat dalam pidato-pidatonya itu mudah diserap oleh rakyat-rakyat yang tukang sayur yang sekecil-kecilnya, tukang becak atau kuli yang betul-betul kuli bisa menangkap bahasa yang dikemukakan oleh Soekarno. Dan disitulah hambatan pertama dan problem utama dari Anies Baswedan, ya. Bukannya dia kurang cerdas, tapi kurang merakyat dari segi pemilihan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.